Sahabat-sahabat pengurus DPC yang saya cintai, DPW se-Indonesia yang saya hormati, 2021 ditandai dua hal. Yang pertama, mengatasi masa-masa sulit pandemik, sekaligus menyiapkan recovery pasca pandemi. Mengatasi tentu ada sektor kesehatan, ada sektor ekonomi, ada sektor sosial yang bagian dampak langsung dari akibat krisis. Tentu akan terjadi apa yang disebut distrust, krisis sosial, bahkan kalau Gini rasionya tidak teratasi, kesenjangan akan tinggi, bisa menjadi kerawanan sosial, konflik horizontal, kecemburuan sosial, hilangnya solidaritas. Inilah tanggung jawab kita untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya langkah-langkah tepat mengantisipasi akibat pandemik yang berdampak krisis ekonomi, resesi ekonomi, dan krisis sosial. Di sisi yang lain kita harus menyiapkan diri dengan baik bahwa pada akhirnya kita harus siap ketika pandemi ini berakhir. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan desain ulang seluruh tata kelola kehidupan kita. Desain sistem politik kita, desain sistem ekonomi kita. Buktinya sistem ekonomi kita keropos dan ujungnya kembali kepada basis kekuatan asli kita, yaitu agriculture, pertanian. Buktinya bahwa kita bicara pertanian dari sejak kemerdekaan sampai hari ini, tapi belum pernah serius mengatasi masalah pertanian. Kita sejak kemerdekaan sudah yakin negara agraris, tapi tidak pernah menjadi negara industri agraris. Kita tidak pernah berpikir masa depan agraris yang sesuai dengan perkembangan. Kita tidak berpikir secara komprehensif, apalagi di tengah kemajuan teknologi akhir-akhir ini. Oleh karena itu, redesign atau desain baru dari pembangunan tidak boleh melepaskan diri dari fakta dan kekuatan sumber daya alam yang kita miliki, sekaligus potensi dan kemampuan kita sebagai negara agraris. Terkait dengan kesiapan recovery atau desain baru itu, kita juga harus menyiapkan berbagai kesiapan menutup kekurangan dan kelemahan yang selama ini kita rasakan. Bagaimana kita tidak bisa beradaptasi dengan keadaan yang sulit, baik kapasitas sumber daya manusia kita, dokternya terbatas, kapasitas manajemen kesehatan kita rendah, dan seterusnya. Yang kedua, selain yang pertama, mengatasi dan desain baru, kita harus membangun solidaritas yang kuat dan kokoh. Solidaritas baru, kemanusiaan di atas segala-galanya. Kemanusiaan menjadi tujuan utamanya. Semua harus disiapkan, tidak bisa dibiarkan. Semua harus by design. Contohnya, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah apabila menjadi bagian dari simbol solidaritas yang paling teknis, ini belum bisa mengatasi dengan baik. Sistem pengelolaannya belum menjadi bagian dari solusi kehidupan masyarakat kita. Itulah yang disebut sebagai kesiapan membangun kemanusiaan yang abadi. Yang ketiga, yang harus kita antisipasi menghadapi tantangan ke depan, terutama tantangan pemerintah dan seluruh kekuatan masyarakat, kita menghadapi beberapa hal tantangan. Yang pertama, tantangan demografi. Yang kedua, tantangan globalisasi. Yang ketiga, tantangan digitalisasi. Dan yang ketiga, tantangan ekologi. Demografi, perlu dicatat, hari ini Indonesia memasuki era bonus demografi. Jika kita berhasil mengelolanya, kita akan mengalami lompatan ekonomi yang dahsyat. 2023, insya Allah sampai 2030, kita akan memiliki kekuatan generasi muda yang sangat potensial menjadi kekuatan pembangunan. Tantangan yang kedua, globalisasi dan digitalisasi menjadi fakta yang tak terelakkan. Semua hal akan efektif apabila kita berhasil melakukan digitalisasi. Semua serba cepat,
semua serba akurat, semua serba terukur, dan tidak menjadi bagian untuk bisa bersaing. Tak lupa yang patut kita waspadai adalah lingkungan dan ekologi kita. Pemanasan global tetap menjadi tantangan kita, apalagi Indonesia sebagai negara tropis memiliki beban lebih sebagai paru-paru dunia. Semua kebijakan pembangunan haruslah memiliki kepedulian dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, berperspektif lingkungan, kepedulian terhadap kesinambungan alam semesta. Yang terakhir, kolaborasi dan inovasi menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Kita harus terus mengedepankan kebersamaan, kolaborasi, terutama mengatasi era pandemi ini. Dengan kolaborasi kita akan menjadi ringan beban, dan dengan inovasi kita akan menemukan cara cepat dan terobosan yang efektif bagi mengatasi kesulitan yang kita hadapi. Selamat tinggal tahun 2020, selamat datang tahun 2021. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Saatnya Indonesia bangkit bersama PKB. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, dan kesuksesan bagi perjuangan kita semua. Selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.